Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk dalam umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama menyimak pembacaan Mutiara Ilmu edisi hari Jumat 10 Juni 2022 yang berjudul Jangan Gampang Mengolok-olok. Selain soal berita hoax, dampak yang luar biasa dari medsos adalah begitu mudahnya membuli atau dibuli. Seorang anak muda atau ibu rumah tangga bisa tiba-tiba menjadi garang dan melecehkan para ulama. Ketidaksetujuan kita terhadap tokoh dan atau pejabat pemerintahan diekspresikan lewat berbagai meme atau gambar yang menghina. Kita tidak lagi fokus pada pemikiran, gagasan, atau kebijakan. Yang kita serang adalah kehormatan pribadi dan nama baik orang lain yang hendak kita permalukan karakternya di depan publik. Dan kita merasa puas dan tenang-tenang saja, seolah kita tidak terkena dosa atas pelecehan yang kita lakukan itu. Kiai Haji Mustafa Bisri pernah mengingatkan kita untuk sering-sering menyimak surat Al-Hujurat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum lelaki dan perempuan mengolok-olok yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ada sejumlah riwayat mengenai sebab turunnya ayat ini. Dikutip sebagian dari tafsir Al-Maraghi, diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ejekan yang dilakukan kelompok dari Bani Tamim terhadap para sahabat Rasul yang miskin seperti Bilal, Suhaib, Salman Al-Faris, Salim Maula Abi Huzaifah, dan lain-lain. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan ejekan sebagian perempuan kepada Syafiah binti Huyai bin Aqtab, salah seorang istri Nabi yang keturunan Yahudi. Nabi kemudian berkata kepada Syafiah, "Mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, dan suamiku Nabi Muhammad?" Tafsir Ibnu Asyur menceritakan kisah yang lain lagi. Al-Wahidi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan Thabit bin Qais, seorang sahabat Nabi yang terganggu pendengarannya. Dan karena itu beliau melangkahi sekian banyak orang di majelis Nabi untuk bisa berdekatan dan mendengar tausiah Nabi. Thabit ditegur oleh seseorang, tetapi Thabit balas bertanya, "Siapakah ini?" Ketika orang itu menjawab, "Saya Fulan," maka Thabit menyatakan bahwa orang itu anak fulanah yang terkenal memiliki aib pada masa jahiliyah. Maka malulah orang tersebut, dan turunlah ayat ini menegur Thabit. Jelaslah sudah dari beberapa riwayat asbabun nuzul di atas, kita tidak boleh menghina dan melecehkan orang lain karena kemiskinannya,
karena keturunan agama tertentu seperti Yahudi, atau karena keluarganya memiliki aib atau celah. Pesan Al-Quran luar biasa dahsyatnya. Boleh jadi yang kalian olok-olok itu lebih baik dari kalian di sisi Allah. Membuli dilarang bukan saja karena menimbulkan perasaan malu bagi korban karena kehormatan dirinya dijatuhkan, tapi juga terselip perasaan bahwa kita yang membuli ini lebih baik dari orang lain sehingga kita berhak melecehkan mereka. Atau bisa jadi terselip perasaan iri hati bahwa orang lain itu lebih baik dari kita, dan untuk menutupi ketidaksukaan kita akan kelebihan mereka, maka kita membuli mereka. Merusak kehormatan orang lain, memiliki perasaan sombong lebih baik dari orang lain, atau dengki atau iri hati akan kelebihan yang lain, semuanya tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Ini adalah perbuatan zalim. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Mustatraf fi kulli fannin mustasraf, dan kemudian kami terjemahkan secara bebas sesuai konteks medsos. Imam Syafi'i update status. Jika hendak nge-tweet, pikir dulu sebelum diposting. Jika nyata dari tweetmu ada maslahat, nge-tweetlah. Tapi kalau masih ragu, jangan nge-tweet dulu hingga jelas maslahatnya. Semoga kita semua bisa menahan diri untuk tidak membuli orang lain di kehidupan nyata maupun di dunia medsos. Semoga kita terus menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk sesama. Amin ya Allah. Demikian pembacaan dari Mutiara Ilmu, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.